Hari-hari berlalu seperti biasanya. Ares sibuk dengan aktivitas barunya sebagai seorang CEO. Ya, pria itu sudah resmi dilantik sebagai CEO baru di perusahaan ayahnya dalam rapat pemegang saham. Ternyata sang ayah tidak main-main dengan perkataannya. Selepas pengumumannya di hari pertunangan Ares, Pak Handoko langsung mengurus pengunduran dirinya serta pengajuan putranya sebagai pengganti dirinya. Berkat kontribusi yang diberikan Ares di perusahaan, segala hal terasa lebih mudah bagi Pak Handoko. Semua pihak dengan mudah menyetujui Ares Handoko sebagai CEO baru. Aktivitas sebagai CEO baru cukup melelahkan bagi Ares, apalagi di tengah-tengah persiapan pernikahannya. Untungnya, dia punya Kayla, sang pujaan hati yang selalu memberinya semangat. Hari ini ia pulang dari kantor cukup cepat, tidak seperti biasanya. Mengingat besok adalah hari pernikahannya, sang mama meminta dirinya untuk pulang lebih awal. Baru masuk saja, suara cukup ramai terdengar di telinganya. Dengan langkah santai, Ares terus memasuki rumah besarnya itu dan langsung menuju ke arah sumber suara. "Ares, kamu udah pulang nak? Sini salaman sama om dan tante kamu." Bu Handoko langsung menyambut kedatangan putranya itu. "Iya ma." Ares langsung bersalaman satu persatu dengan keluarga besarnya itu. Di sana sudah berkumpul keluarga dari pihak mamanya maupun dari pihak papanya. Sepertinya keluarga Ares sudah siap dengan acara besok. "Om gak ngangka kamu akan menikah, Res. Aldi aja yang jauh lebih tua darimu belum juga nikah-nikah sampai sekarang." Om Heri berkata saat Ares bersalaman dengannya. "Iya om, kayaknya jodoh aku lebih cepat sampainya." Ares berkata dengan sedikit tertawa kecil. "Ah kamu bisa aja, Res. Pasti jodoh kamu paket cepat, sedangkan Aldi paket ekonomi ya, jadi lama sampainya." Hahaha. Om Heri kembali tertawa, sedangkan putranya yang ada tidak jauh dari tempat ia duduk hanya bisa diam menahan malu karena sindiran papanya itu. "Bukan gitu pak, aku belum nikah karena belum ada aja wanita yang pantas berada di sampingku." Aldi berkilah dari sindiran papanya itu. "Ah gaya-gayaan kamu. Bilang aja nggak laku." Om Heri kembali berkata dengan nada ketus. Siap bilang. Banyak tahu yang ngejar-ngejar anak papa ini." Aldi, sepupu Ares itu, kembali menyanggah perkataan papanya dengan sombong. "Percuma. Buktinya sekarang kamu masih nggak nikah-nikah tuh." Mendengar perdebatan ayah dan anak itu membuat Ares tertawa geli. Aldi, abang sepupunya itu, memang terkenal kocak. Jarak umur mereka 6 tahun lebih, yang artinya pria itu sudah kepala 3 sekarang. Sudah om, jodoh kan sudah ada yang atur. Nanti juga jodoh BG Aldi akan datang saat waktunya tiba." Ares membela abang sepupunya itu karena kasihan padanya. "Iya nih papa. Jangan berdebat sekarang dong. Kita kan sedang berbahagia menyambut hari bahagia Ares." Tante Mei ikut menengahi perdebatan tentang jodoh itu. Iya ma." Om Heri hanya tersenyum kecil ke arah istrinya itu. Melihat keluarga om dan tantenya itu membuat Ares tersenyum geli karena terlihat lucu di matanya. Ares pun berbincang-bincang sebentar dengan keluarga besarnya itu. Pertanyaan keluarganya itu kebanyakan seputar Kayla, calon istrinya. Tentang latar belakang Kayla, sampai ke hal lain yang berhubungan dengan Kayla. Hari itu Ares seperti diwawancarai secara eksklusif. Saking banyaknya pertanyaan yang ia jawab tanpa henti. "Kamu udah makan nak? Makan dulu sana, setelah itu istirahat. Besok kan kamu harus tampil bugar dan segar." Bu Handoko menghampiri anaknya itu. "Iya ma. Aku juga udah lapar. Kalau begitu om, tante, dan yang lainnya, aku pamit makan dulu ya." Ares pamit pada keluarga besarnya yang sedang berkumpul itu. "Iya Res, udah sana. Kamu juga harus istirahat." Keluarga besar Ares malah mendukung kepergian pria itu. Dengan begitu, ia bisa pergi tanpa rasa tidak enak pada mereka.
Ares mulai meninggalkan keluarga besarnya yang sedang berkumpul itu. Pria itu berjalan menuju meja makan. Setelah makan, langsung masuk ke dalam kamarnya. Kayla lagi apa ya? Nanti saja aku telpon. Mandi dulu ah. Ares segera mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamarnya. Oke. Sudah selesai. Waktunya menghubungi Kayla. Dengan penampilan santai, Ares sudah berbaring di atas kasur berukuran besar miliknya. Pria itu sudah menempelkan handphone di telinganya, menunggu panggilannya terhubung dengan calon istrinya itu. Halo sayang. Suara merdu Kayla terdengar indah di telinga Ares. Membuat degup jantung Ares berpacu dengan tempo yang cukup cepat. Halo sayang. Kamu lagi apa? Aku rindu kamu. Ares langsung mengatakan kerinduannya pada wanita itu. Akhir-akhir ini ia tidak bisa bertemu Kayla. Selain karena kesibukannya di kantor, bertemu Kayla juga tidak diizinkan oleh orang tuanya dengan alasan tradisi katanya. Aku juga rindu sama kamu sayang. Tapi besok kita udah bisa ketemu kok sayang. Rasanya nggak sabar untuk besok. Ungkapan rindu yang sama juga diungkapkan oleh Kayla. Iya sayang. Semoga saja acara pernikahan besok berjalan lancar. Ares menyampaikan harapannya pada Kayla. Amin. Oh ya, gimana kerjaan kamu sayang? Kerjanya lancar kan? Kayla bertanya mengenai pekerjaan Ares. Lancar kok sayang. Masih cukup banyak yang harus dibenahi sih, sepertinya aku harus kerja ekstra setelah pernikahan kita nanti. Ares menanggapi pertanyaan calon istrinya itu. Kamu harus tetap semangat sayang. Aku tahu kamu pria yang hebat, apapun itu kamu pasti bisa mengatasinya. Kayla mencoba memberi semangat dan dukungan pada calon suaminya itu. Tentu saja sayang. Aku akan lakukan yang terbaik. Ares kembali berkata dengan penuh tekad dan semangat. Persiapan besok gimana? Aman-aman aja kan? Ares teringat dengan persiapan pernikahan yang dihandle oleh keluarga Kayla. Aman sayang. Kata mama, semuanya sudah siap 1000% malahan. Kayla berkata sambil tertawa kecil. Syukurlah. Kalau begitu kamu tidur ya sayang, istirahat yang cukup. Ares meminta Kayla untuk tidur lebih awal. Iya sayang. Kamu juga tidur ya? Iya, aku juga langsung tidur. Kalau gitu aku matikan teleponnya ya. Selamat malam calon istriku. Ares mengakhiri sambungan teleponnya setelah mendapat persetujuan dari Kayla. Ares langsung memejamkan mata untuk tidur, begitu pula dengan Kayla yang juga langsung tidur dengan degup jantung yang tidak seperti biasanya. Kedua insan manusia itu terlelap dalam alam mimpi hingga pagi menjelang. Hari ini adalah hari berbahagia bagi Kayla dan Ares, hari yang selalu mereka tunggu-tunggu. Hari bersejarah yang akan mengukir kenangan indah bagi keduanya. Res, kamu sudah siap? Bu Handoko datang menghampiri Ares di kamarnya. Sudah ma. Ares berkata dengan lesu. Kalau udah, kenapa belum keluar? Yang lain udah nungguin kamu dari tadi. Kita harus segera berangkat. Bu Handoko berkata sambil berjalan mendekat ke arah putranya itu. Tunggu. Kamu kok kelihatan pucat sih? Kamu sakit, Res? Bu Handoko baru sadar jika putranya itu terlihat tidak baik-baik saja. Bukan ma, aku nggak sakit. Aku cuma gugup, dari tadi aku gelisah takut melakukan kesalahan saat akad nanti. Ares menyampaikan apa yang ia rasakan pada mamanya itu. Ya ampun Ares. Nervous kok sampai segitunya sih? Sekarang kamu tarik nafas dalam dan hembuskan pelan-pelan. Ulangi lagi. Bu Handoko meminta sang anak untuk mengikuti instruksinya. Ma, Ares. Ada apa? Kok belum keluar juga sih? Pak Handoko memutuskan untuk melihat anak dan istrinya karena belum juga kunjung keluar. Ini loh Pak, Ares gugup. Lihat tuh mukanya jadi pucat begitu. Bu Handoko langsung menanggapi pertanyaan suaminya yang sudah ikut berdiri di dekat mereka. Kamu gugup nak? Hahaha.
Sama seperti papa dulu saat mau menikah sama mamamu. Pak Handoko berkata sambil tertawa. Papa juga gitu. Lalu gimana Pak? Ares jadi antusias bertanya pada papanya. Gimana apanya? Gimana cara papa mengatasinya? Ares kembali bertanya pada papanya. Mudah sekali. Papa punya cara yang diajarkan alam. Kakekmu dulu. Apa itu Pak? Sekarang pejamkan matamu. Pak Handoko memberi instruksi pada putranya. Ares menuruti begitu saja, ia mulai memejamkan mata mengikuti perintah papanya. Sekarang kamu ingat apa yang membuat kamu membulatkan tekad untuk menikahinya. Dan ingat kembali apa yang membuat kamu jatuh cinta padanya. Serta suka duka yang telah kamu jalani bersama. Pak Handoko berkata sambil menatap Ares yang sedang memejamkan mata. Seulas senyum tipis akhirnya terlihat di bibir putranya itu. Sekarang buka matamu. Bagaimana perasaanmu? Pak Handoko bertanya pada Ares. Sudah terasa tenang Pak. Dan sepertinya aku juga sudah siap untuk menikahi Kayla. Ares menyampaikan apa yang ia rasa. Setelah mengingat tentang Kayla, membuat hatinya jadi tenang. Dan tekadnya untuk menikah semakin membara. Tak ada lagi rasa takut ataupun gugup di hatinya. Baguslah. Sekarang ayo kita berangkat. Pak Handoko mengajak anak dan istrinya itu untuk keluar dari kamar Ares. Di teras rumah sudah dipenuhi oleh keluarga besar Ares yang sudah menunggu mereka. Kedatangan Ares membuat semuanya merasa lega. Rombongan keluarga besar Ares langsung berangkat menuju ke hotel tempat dilangsungkannya pernikahan Ares dan Kayla, serta tempat resepsi pernikahan mereka. Kayla tampil cantik dengan kebaya putih berpayet dengan bordiran bunga dan aksen-aksen mutiara serta kristal yang membuat kebaya itu terlihat memukau. Penampilannya yang anggun dan cantik dengan riasan flawless membuat yang melihat berdecak kagum memuji kecantikan model cantik itu. Kamu cantik banget, Kai. Naura terpana menatap sahabatnya itu. Kamu bisa aja ya, Ra, bikin aku seneng. Pakai acara muji-muji segala lak. Kayla tersenyum malu-malu mendapat pujian dari sahabatnya itu. Aku mengatakan yang sejujurnya, Kai. Kamu beneran cantik. Sumpah. Dengan tawa kecilnya, Naura kembali berkata untuk membuat Kayla percaya dengan apa yang ia katakan. Iya deh, aku percaya. Apa Ares akan suka dengan penampilanku ini, Ra? Kayla bertanya sambil menatap pantulan dirinya di cermin rias. Aku jamin Ares pasti nggak akan berkedip menatap wanita secantik ini. Naura kembali memuji sambil memegang pundak Kayla serta ikut mengarahkan pandangannya ke pantulan wajah Kayla. Beneran, Ra? Kayla menoleh ke arah sahabatnya itu. Iya, percayalah. Kamu cantik banget, Kai. Kalau aku laki-laki, pasti aku udah klepek-klepek sama kamu. Naura tak henti-hentinya memuji Kayla. Kamu iya. Kayla tersenyum senang mendengar pujian dari Naura. Kamu udah siap, Kai? Tiba-tiba Liam datang menghampiri kedua sahabat itu. Udah kok, Kak. Kayla menjawab dengan cepat. Wah wah wah. Kamu terlihat sangat memukau, Kai. Terlihat sangat berbeda. Liam yang melihat Kayla langsung memuji wanita itu. Ah Kak Liam. Sama aja dengan Naura. Kayla berkata diikuti dengan suara tawa setelahnya. Hehehe. Ayo keluar, Kai, yang lain udah nungguin. Termasuk mempelai pria yang tak sabar ingin melihat mempelai wanitanya. Liam jadi menggoda Kayla yang tak henti-hentinya tersenyum. Ares udah datang ya, Kak? Kayla bertanya pada Liam. Udah. Ares sudah datang bersama keluarga besarnya. Sekarang ayo keluar. Liam kembali mengajak calon mempelai itu untuk keluar. Ayo Kak, ayo Ra, kita keluar. Kayla setuju untuk keluar. Dengan langkah mantap, ia yang diapit Naura dan Liam berjalan anggun menuju tempat acara akad akan diadakan. Di aula hotel tempat acara diadakan telah ramai dengan sanak keluarga kedua mempelai, baik dari pihak Ares maupun dari pihak Kayla.
Di tempat khusus akad nikah yang dihias sedemikian cantik sudah terlihat Ares beserta orang tuanya. Di sana juga sudah duduk Pak Penghulu yang akan menikahkan mereka serta kedua orang tua Kayla. Melihat putrinya sudah datang, kedua orang tua Kayla langsung berdiri dan berjalan menghampiri putrinya. Ryan Cole dan Karin Cole membimbing putrinya itu untuk duduk di tempat yang telah ditentukan. Kayla yang baru datang itu menjadi pusat perhatian Ares. Dari awal kemunculan Kayla, wanita itu sudah berhasil menyita perhatian calon suaminya itu. Ares tak berkedip sama sekali menatap ke arah calon istrinya itu. Pria itu benar-benar terpesona dengan wanita yang ada di hadapannya sekarang. Hei, kondisikan mata. Udah mau keluar tuh. Bu Handoko menggoda putra satu-satunya itu sambil menahan tawa. Cantik banget ya calon mantu mama. Ares bergumam kecil dengan berbisik di dekat mamanya. Iya dong. Calon mantu siapa dulu? Bu Handoko tersenyum bangga menanggapi perkataan Ares. Ares hanya tersenyum senang melihat kebahagiaan mamanya itu. Kayla dan orang tuanya terus berjalan menuju ke tempat akad. Mereka mengambil posisi yang telah ditentukan. Kayla duduk tidak jauh dari tempat orang tuanya, sedangkan Ares duduk di depan penghulu bersama dengan papa Kayla. Apa sudah bisa dimulai? Pak Penghulu berkata saat mempelai pria dan wanita sudah terlihat oleh matanya. Sudah Pak, silahkan. Ares menanggapi perkataan penghulu. Pak Penghulu memberi sedikit ceramah atau nasihat untuk calon pengantin baru yang akan menjalani bahtera rumah tangga. Setelah itu, barulah acara akad dimulai. Papa Kayla dan Ares mengambil posisi untuk melakukan akad nikah. Kedua pria itu sudah dalam posisi bersalaman erat. Antares Handoko, aku nikahkan kepada engkau putri kandungku Kayla Cole binti Ryan Cole dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan satu set perhiasan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kayla Cole binti Ryan Cole dengan mas kawin tersebut tunai. Dengan satu tarikan nafas, akhirnya Ares dan Papa Kayla selesai melakukan akad nikah. Bagaimana saksi? Penghulu bertanya pada saksi nikah. Sao. Suara para hadirin menyambut pertanyaan Pak Penghulu. Diikuti ucapan syukur oleh Pak Penghulu dan diikuti oleh yang lain. Silakan kedua mempelai untuk menandatangani buku nikah dan setelah itu langsung penyerahan mas kawin. Pak Penghulu meminta kedua mempelai untuk mendekat padanya. Ares dan Kayla mulai menandatangani buku nikah secara bergantian. Dengan senyum bahagia di wajah keduanya, mereka berpose di depan kamera sambil memegang buku nikah. Kamu cantik banget sayang. Ares berkata pelan dengan setengah berbisik di samping Kayla. Kayla hanya tersenyum bahagia mendapat pujian dari suaminya itu. Setelah itu, Ares langsung memberikan mas kawin dan diterima langsung oleh Kayla. Tak lupa, momen itu juga diabadikan oleh fotografer. Sesi foto-foto bersama keluarga dan sahabat juga dilakukan. Rasa bahagia menyelimuti aula hotel tempat acara pernikahan diadakan. Tempat itu menjadi saksi bersatunya cinta dua insan manusia. Senyum bahagia selalu terukir di wajah sepasang pengantin baru itu. Aku serius loh sayang. Kamu cantik banget. Istriku ini sangat memukau sekali. Ares kembali memuji Kayla sambil memegang tangan wanita itu. Terima kasih atas pujiannya. Kamu juga tampan sekali. Kayla balas memuji Ares dengan senyum cantik di wajahnya. Melihat senyum cantik menghiasi bibir seksi itu membuat Ares menelan ludah. Ingin sekali rasanya ia melumat bibir seksi itu. Hei, pengantin baru. Tiba-tiba kedatangan Raymond dan Noura membuat fantasi Ares buyar. CK. Ares berdecak tak senang pada Raymond yang mengganggu fantasnya. Ngapain lo kesal begitu? Pasti tadi lagi mikir aneh-aneh ya. Raymond menebak apa yang membuat Ares berdecak ketika ia hampiri. Kayak lo nggak pernah ngerasain aja, Ray. Lagian kami kan sudah sah, jadi nggak ada halangan lagi. Iya kan sayang? Ares meminta dukungan pada Kayla. Hahaha.
Raymond dan Naura tertawa besar mendengar perkataan Ares. Sedangkan Kayla tersenyum malu akibat ulah Ares. Selamat ya atas pernikahan kalian. Gue turut berbahagia untuk itu. Raymond memberi selamat pada Ares saat tawanya sudah terhenti. Begitu pula dengan Naura yang juga melakukan hal yang sama pada sahabatnya. Aku ikut bahagia melihat kamu bahagia, Kai. Semoga kehidupan rumah tanggamu selalu dipenuhi oleh kebahagiaan ya. Naura memeluk Kayla sambil mengatakan harapannya pada Kayla. Dan semoga cepat dapat momongan juga. Biar anak kita bisa main bareng nantinya. Naura melanjutkan perkataannya. Makasih atas doanya, Ra. Kayla balas memeluk Naura. Ya udah sayang. Karena Naura pengen kita punya momongan, ayo kita ke kamar. Ares menggenggam tangan Kayla. Ngapain sayang? Kayla yang belum ngeh dengan perkataan Ares bertanya dengan bingung. Kita buat anak. Ares berbisik di telinga Kayla. Sontak hal itu tentu saja membuat Kayla malu. Wajah wanita itu jadi merah merona menahan malu. Ayo sayang. Ares menarik tangan Kayla dan bersiap melangkah meninggalkan Raymond dan Naura. Hei, kalian mau kemana? Tiba-tiba Mama Kayla sudah berada di depan keduanya. Ini. Kita mau ke. Ares terbata-bata menjawab pertanyaan ibu mertuanya itu. Udah. Ayo Kai, ikut Mama. Kamu harus siap-siap ganti baju buat resepsi. Nanti keburu tamu undangan pada datang. Karin menarik anaknya itu menjauh dari Ares. Hahaha. Kasian yang ditinggal istri. Raymond tertawa sambil menggoda Ares yang masih berdiri mematung menatap kepergian istri dan ibu mertuanya. Lagian acara belum selesai, udah nggak sabaran. Naura ikut tertawa melihat ekspresi kecewa Ares. Mas, aku mau lihat Kayla bersiap dulu ya. Naura pamit pada suaminya. Iya sayang. Naura meninggalkan suaminya yang masih tertawa di samping Ares. Wanita itu pergi menyusul Kayla yang sudah menghilang dari pandangannya. Acara pernikahan berlangsung dengan lancar. Sampai malam hari, Ares dan Kayla terus menyambut tamu undangan yang hadir. Mulai dari kolega bisnis Ares maupun teman-teman model Kayla. Aula hotel itu dipenuhi oleh tamu undangan dari berbagai kalangan. Sedari pagi ini sudah 3 kali pasangan pengantin baru itu mengganti pakaiannya. Untuk malam hari, Kayla menggunakan gaun pesta pernikahan yang terlihat sangat cantik. Sedangkan Ares menggunakan tuxedo warna senada dengan istrinya. Kedua pengantin baru itu turun langsung menyambut tamu undangan. Keduanya berbaur dengan para tamu undangan. Acara pesta pernikahan di malam hari itu lebih terlihat seperti gala dinner. Selamat ya bro. Ucapan selamat dari Dion dan Bram yang mendatangi kedua pengantin baru itu. Raymond pun ada bersama para sahabatnya itu. Terima kasih Dion, Bram. Kalian udah datang ke sini. Ares menjawab dengan senyum bahagia di wajahnya. Kalian kapan nih? Raymond menyela obrolan para sahabatnya itu. Kalau sudah ada calonnya, ya kita langsung otu aja. Iya kan, Bram? Dion menjawab dengan santai. Yoi. Dion benar banget. Bram ikut mendukung perkataan Dion. Alasan aja kalian berdua ini. Bilang aja masih betah single dan hidup bebas. Ares ikut menambahi saat mendengar jawaban dari para sahabatnya itu. Hahaha. Tahu aja lu, Res. Bram tertawa diikuti oleh Dion yang ikut juga tertawa saat mendengar perkataan Ares. Apa yang dikatakan Ares itu benar apa adanya. Kedua pria itu tampaknya lebih betah melajang. Iyalah. Otak gue dulu isinya kan hampir sama dengan kalian, hehehe. Ares masih tertawa. Dia tahu persis apa yang ada dalam benak Dion dan Bram. Kedua sahabatnya itu masih betah bersenang-senang menikmati masa mudanya, sama dengan dirinya saat belum bertemu Kayla. Gue doakan kalian segera bertemu wanita yang tepat. Biar kalian segera berubah. Nggak keluar masuk klub lagi. Raymond menyampaikan harapannya untuk Dion dan Bram. Kai.
Lu punya teman yang cantik kayak lu nggak? Bram bertanya pada Kayla yang sedari tadi hanya berdiri diam di samping Ares. Sahabat gue. Gue cuma punya sahabat Nora. Kayla berkata dengan polos. Bram, sini gue kasih tahu. Ngapain lu susah payah cari, itu ada yang nganggur noh. Ares berbisik di dekat Bram. Matanya tertuju pada Kinan yang sedang mengobrol tak jauh dari tempat mereka berada. Ah lu ini. Bram berkata setelah melihat Kinan dari jauh. Dengan spontan, pria itu kembali mengalihkan pembicaraan. Gue serius loh Kai, kalau ada teman model lu yang cantik, kenalin ke gue dong. Bram kembali berkata pada Kayla. Gue juga mau kalau gitu. Dion ikut menanggapi perkataan Bram. Udah. Nggak usah dengerin sayang. Mereka berdua ini memang gak jelas. Ares berkata pada Kayla. Suara tawa pecah kembali saat mendengar perkataan Ares. Para sahabat itu tertawa dengan lepas hingga beberapa tamu undangan menatap keakraban empat sahabat itu. Tamu undangan satu persatu mulai meninggalkan aula acara. Kayla dan Ares sudah terlihat capek seharian menyambut tamu undangan yang cukup ramai. Sayang, kita ke kamar yuk, kamu pasti capek kan? Ares melihat istrinya itu sudah kelelahan. Ke kamar. Tapi sayang, tamu undangannya kan masih ada. Kayla berkata dengan bingung. Udah nggak apa-apa kok. Tinggal dikit lagi juga. Ares kembali meyakinkan Kayla. Tapi sayang, kita kan tadi diminta mama sama papa menyambut tamu undangan sampai selesai. Kayla kembali berkata. Jangan sampai mama sama papa tahulah sayang. Udah, kamu ikut aku aja, ayo. Ares menarik tangan Kayla menjauh dari aula tempat acara. Tapi sayang. Belum sempat Kayla menyelesaikan kalimatnya, pria itu sudah berhasil menarik istrinya keluar dari aula pesta. Ares terus menarik tangan istrinya menuju kamar hotel yang memang sudah dipersiapkan untuk pengantin baru. Keduanya terus berjalan menuju kamar hotel yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Ayo masuk. Ares masuk ke dalam kamar hotel diikuti oleh Kayla yang ikut melangkah di belakangnya. Di dalam kamar hotel, Kayla dan Ares disuguhi pemandangan kamar hotel yang dihias dengan romantis. Kamar berukuran besar itu dipenuhi oleh kelopak bunga mawar yang dihias sedemikian cantiknya. Mata Kayla terbelalak kagum melihat betapa cantiknya kamar pengantin mereka. Sayang, kamu dapat kunci kamar ini dari mana? Kayla tahu mereka telah disiapkan kamar pengantin, tapi ini belum saatnya belum melihatnya sama sekali. Apa sih yang nggak bisa suami kamu ini dapatkan? Ares berkata dengan percaya diri. Hahaha kamu ya. Sombong banget. Kayla tertawa melihat tingkah Ares. Ares pun jadi ikut tertawa. Sayang. Aku mandi dulu ya. Bersih-bersih dulu. Ares mengedipkan mata ke arah Kayla. Setelah itu, Bear lalu masuk ke dalam kamar mandi hotel. Kayla melihat tubuh sang suami menghilang di balik pintu kamar mandi. Seketika itu, jantungnya berdegup kencang. Ia baru sadar arti dari kedipan sang suami. Ini malam pertama kami. Kayla bergumam pelan dengan degup jantung yang semakin kencang berpacu. Aduh. Aku harus bagaimana ya? Aku tidak punya pengalaman. Kayla kembali bergumam, dengan seketika ia menjadi gugup dan cemas saat mengingat malam. Tapi ini bukan yang pertama bagi kami, walaupun saat itu aku nggak sadar. Setidaknya Ares sudah pernah kan? Kayla masih berpikir kalau dirinya sudah pernah melakukannya. Oke baiklah. Aku akan melakukan yang terbaik. Kayla bertekad akan memberikan yang terbaik untuk suaminya itu. Ia tersenyum senang karena merasa bisa melakukannya. Kayla mulai membersihkan riasan yang menempel di wajahnya. Tak lupa, wanita itu juga menyisir rambutnya agar kembali seperti semula. Ceklek. Pintu kamar mandi yang terbuka menandakan kalau sang suami sudah keluar dari kamar mandi. Dari cermin, Kayla bisa melihat Ares yang hanya memakai handuk batas pinggang, pria itu berdiri tidak jauh darinya.
Kayla mulai curi pandang melihat tubuh suaminya itu. Degup jantung yang berpacu semakin kencang membuat Kayla kembali gugup. Ia juga terpesona melihat tubuh kekar sang suami dari cermin di hadapannya. Dengan santai Ares memakai baju di belakangnya. "Sayang, kamu mandi dulu sana." Tiba-tiba Ares sudah berdiri tepat di belakangnya. Ya." Kayla langsung berjalan cepat menuju kamar mandi. Ares yang melihat itu langsung tersenyum geli. Ia tahu istrinya itu pasti malu dan juga gugup. Mengingat ini adalah malam pertama mereka. "Kali ini aku benar-benar akan mengambilnya." Ares bergumam dengan mata yang menatap ke arah pintu kamar mandi yang sudah tertutup. Pria itu bertekad akan mengambil haknya malam itu. Di aula hotel, keluarga yang melihat kedua mempelai tidak ada lagi jadi bertanya-tanya kemana perginya sepasang suami istri baru itu. "Rai, kamu lihat Ares dan Kayla enggak?" Bu Handoko bertanya pada Raymond. Wanita itu sibuk mencari kemana putrinya pergi. "Tadi aku lihat Ares menarik Kayla pergi, Tante, keluar dari aula." Naura langsung menjawab pertanyaan yang ditujukan pada suaminya itu. "Dasar itu anak. Nggak sabaran banget sih." Bu Handoko berkata sambil geleng-geleng kepala. "Namanya juga pengantin baru, Tante." Raymond menahan tawa mengingat tingkah sahabatnya itu. Persis seperti dia dulu. "Sayang, kok kamu lama banget mandinya? Kamu nggak apa-apa kan?" Ares berdiri di depan kamar mandi saat mendapati sang istri yang dirasa terlalu lama berada di kamar mandi. Ia khawatir terjadi sesuatu pada Kayla. "Aku nggak apa-apa kok. Ini udah mau keluar." Kayla segera membuka pintu kamar mandi. Kayla yang keluar menggunakan handuk dengan rambut terurai membuat mata Ares tak berkedip menatap istrinya itu. Ditatap dari ujung kaki sampai ujung rambut oleh suaminya itu membuat Kayla merasa malu. Wanita itu langsung berlalu dari hadapan sang suami. Dengan secepat kilat, wanita itu berjalan menuju lemari pakaian yang ada di kamar hotel itu. Ia berniat untuk segera memakai pakaian tidur. Ya ampun. Kenapa isinya begini semua ya? Apa nggak ada pakaian yang normal apa? Kayla terperangah menatap isi lemari pakaian yang ada di kamar hotelnya. Lemari pakaian itu penuh dengan lingerie seksi. Ini pasti kerjaan Naura. Ia pasti balas dendam karena pernah aku buat begini. Kayla tahu siapa yang telah mengatur itu semua. "Kamu kenapa sayang?" Tiba-tiba Ares sudah memeluk wanita itu dari belakang. "Oh, kamu pasti terkejut karena banyak lingerie ya?" Ares menebak kenapa istrinya itu sedikit bingung. "Apa aku harus pakai ini sayang?" Kayla bicara pelan sambil terus menatap lingerie seksi itu. "Lain kali aja, hari ini kamu lebih baik gak pakai apa-apa." Secepat kilat, Ares sudah menggendong Kayla ala bridal style menuju kasur pengantin yang penuh dengan bunga mawar. "Sayang." Kayla terpekik saat Ares tiba-tiba menggendongnya. Dengan cepat Ares sudah meletakkan istrinya itu di atas kasur yang berukuran besar itu. Pria itu langsung menyambar bibir seksi Kayla dengan lembut. Kayla yang berada di bawah kungkungannya tak tinggal diam, wanita itu tahu apa yang harus ia lakukan. "Aku mencintaimu Kayla Cole. Kamu cantik, begitu cantik." Ares bergumam pelan sambil menatap bola mata indah Kayla. Rasa cinta yang membara nampak jelas melalui tatapan pria itu. "Aku juga cinta sama kamu, Res. Sangat mencintaimu." Kayla membalas perkataan yang dikatakan Ares. Keduanya jadi saling tatap seakan saling berbagi cinta. Rasa cinta yang bercampur dengan gairah sudah menguasai kedua insan manusia itu. Seakan menuntun mereka secara naluri untuk segera memuaskan hasrat yang terpendam.